diskusi bang. Ya Mirroring tidak bisa boleh, Bang. mirroring dong, nggak ada urusannya Bible sama Al-Quran. Al-Quran nggak kenal Bible, Bang. Iya betul, saya tidak bilang seperti itu. Iya, karena apa? Orang Islam itu mengimani kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, bukan Bible, Bang. Ya. Islam nggak kenal Bible, Bang. Apakah di dalam Bible ada kebenaran? Tadi suruh baca Bible katanya nggak tahu, lari ke Al-Quran ya paling tahu. Nah itulah Gimana? makanya isi Bible nggak ngerti, Bang. tapi mau bahas Al-Quran kan lucu, Saya Bang. ngerti bang. Saya ngerti. Saya tadi udah bilang. Ya silakan itu silakan itu dijelaskan. Yohanes 8 Iya. nomor 44 Bagaimanapun dengan saya Lukas jelaskan. Lukas 19 nomor 27. Silakan dijelaskan, itu tertulis. Iya, bagaimanapun saya Nah, jelaskan. iya silakan dijelaskan. Katanya abang ngerti. Silakan dijelaskan. Itu Iya. tugas abang sebagai seorang Kristen. Iya, Nah, bagaimanapun saya silakan. jelaskan, abang pasti berbeda sudut pandang gitu loh. Saya tidak mau bicara berbeda atau samanya. Iya, Yang tadi saya udah bilang. saya baca apa yang tertulis. Saya Iya. tidak mentafsir. Saya tidak mentafsir, saya tidak Santai dong, mengartikan. Bang, diskusinya, Bang. Ini santai Jangan- loh, Bro. Jangan kayak Ini- kantor polisi gitu loh. Abang, oh ya silakan deh. Ya jadi gini Bang, Jangan kami itu seolah tidak kayak menginterogasi menginterogasi orang Abang. gitu, Bang. Kami tidak menginterogasi Abang. Kami hanya membacakan apa yang tertulis. Abang katanya paham. Ya silahkan dijelaskan. Enak toh? Sudah saya jelaskan tadi apa yang Ya, silakan tertulis, dijelaskan. itulah yang Dari kami kapan imani. Abang menjelaskan? Gitu loh. Paham kan, Kapan Bang? Abang menjelaskan? Kapan Abang menjelaskan? Apa yang- Dari tadi Abang nggak menjelaskan. Abang malah mau mirroring sendiri. Abang nggak ngerti. Oh saya nggak ada Mirror- Bible. Saya ada di Mirroring nggak bisa luar. ini. Ini kita lari ke Al-Quran nggak Kamu bisa. kata, Bukan masalah gimana itu, kamu mau Bang. mirroring? Orang kamu kitabmu sendiri aja kamu nggak ngerti. Kamu ngerti Al-Quran. Kok mau bahas Al-Quran? Oke, kau bilang Nah. aku nggak ngerti kitabku. Kau ngerti nggak dengan kitabmu? Aku jelas ngerti dengan kitab Al-Quranku. Oke, Bahkan tolong aku jawab ngerti dengan tadi. isi Biblemu. Faktanya aku Kalian baca. Malikin Nah Nas itu sekarang kamu yang mengatakan gimana? kamu ngerti isi Biblemu, silahkan kamu jelaskan. Yohanes Iya, 8 kau bilang nomor ngerti. 44 dengan Lukas Susah. 19 nomor 27. Silahkan kamu jelaskan. Nggak usah kau mirroring ke Al-Quran. Sementara Biblemu sendiri kau aja nggak ngerti isinya. Bagaimana mungkin kamu mau menanyakan Al-Quran yang kau tuh alif bengkoknya aja kau nggak ngerti? Mungkin Kau mau mungkin bertanya saya lebih Al-Quran, paham, Bang. gitu loh. Mungkin saya lebih paham Quran daripada abang. Nggak Kalau mungkin, kamu nggak bicara mungkin, paham nggak Al-Quran mungkin. lebih daripada saya, sekarang coba kamu jelaskan dulu isi Biblemu, jangan dulu ke Al-Quran. Nanti kalau ketika kamu memang mengatakan bahwasanya kamu lebih paham daripada saya tentang Yuk, Al-Quran, bahas nanti Quran kita yuk, bahas. bahas Quran Loh, yuk. ya silakan dibahas ini. Silakan dibahas Yohanes Oke. 8 nomor 44 dengan Malikin Nas itu Lukas raja 19 manusia nomor Bang, artinya, 27. Bang. Nggak mungkin, Bang. nggak mungkin ngerti Al-Quran. Gitu saja, nggak Malikin mungkin. Nas. Kenapa itu kan kamu artinya takut bahas raja Bible? manusia. Kenapa kamu takut bahas Bible? Loh, kok takut? Loh, silakan Katanya dijelaskan Bible ini. katanya Silakan Bible itu dijelaskan. sesat. Ketika Bible itu nggak ketika saya penting. buat tema, Kitab ketika saya palsu, buat tema, dongeng, OTEM tapi ajaran kok masih iblis dibahas, betulkah? gitu. Ini kamu kewajibannya mengklarifikasi. Kalau kamu tidak mau ada mengklarifikasi, klarifikasi, Bang. berarti memang betul-betul Kristen itu ajarannya ajaran iblis. Nyanyi Oke, dulu, gini nyanyi. ya. Iya, abang bilang Oke, ajaran bahas Al-Quran. iblis, tapi abang masih bahas kitabnya gitu loh. Oke, bahas Al-Quran. Justru tapi karena akui dulu kami bahwa ingin konten mengingatkan ajaran kamu, iblis. kamu mengikuti ajaran iblis ketika kamu membaca ini gitu loh. Kami itu mengingatkan. Iya, makanya jangan dibaca. Ya justru Abang- karena abang kami bilang membaca itu ini ajaran supaya kamu iblis, tahu kamu tapi ngikutin abang ajarannya membacanya iblis. Paham gimana nggak sih ini? kamu? Berarti setuju, berarti Ikutin setuju iblis ajaran apa iblis. gimana ini? Aduh. Berarti Eh, setuju ada lah ajaran kamu iblis. ngikutin Kontradiksi, ajarannya abang. ajaran iblis. Kami mengingatkan di situ. Kalau tidak mau diingatkan ya sudah.
Ngapa kau mau bahas Iya, Al-Quran sementara abang kau aja bilang, masih ngikutin ajaran ini ajaran iblis? tapi abang mewartakan, Bos Saber, membacakan Bos Saber. ajaran Justru iblis saya itu. wartakan supaya halayak ramai itu tahu, Saya supaya kau ajak pun membahas paham, Quran, supaya abang nggak kamu mau. paham, supaya halayak ramai itu tahu ternyata di dalam Bible ada isi begini. Iblislah Iya, yang menjadi bapakku. abang Sebab mewartakan apa? setiap Sebab hari, iblis seolah-olah menjadi pembunuh abang itu manusia pendeta sejak atau semula. pastor, gitu. Sementara Yesus pun menyuruh membunuh Iya kan? orang yang tidak mau mengakui dia sebagai raja. Sedangkan diajak bahas itu Al-Quran, dia. kejam-kejam, Kalau nggak mau, gitu. ajaran yang mengatakan bahwasanya membunuh Siap. manusia dari sejak semula Siap itu bahas adalah Al-Quran iblis, nggak nih? sementara dia sendiri menyuruh Di membunuh dalam manusia, Al-Quran pun itu ada. ajaran iblis atau bukan? Ada Coba perintah dijawab. untuk membunuh. Hei, Di Al-Quran juga ada perintah untuk membunuh. ini loh, nggak usah lari ke Al-Quran yang kau nggak ngerti. Ada nggak? Ali pengkoknya, ini loh Ada Bibelmu, nggak di ini loh Oh, Bibelmu. aku lebih ngerti daripada Ini loh, abang aku lebih tentang pasti Al-Quran. Bibelmu. Ayo kita bahas Al-Quran. yuk. Aku lo lebih pasti Bibelmu Ayo nih. kita bahas Al-Quran yuk. Timbang kamu. Ayo ini dibahas ini. Gimana ini? Lukas 19 nomor 27 ini. Hah? Turunkan saja Banda Ini ajaran apa ini? Jawab. Turunkan saja. Ajaran nyuruh membunuh ini ajaran apa ini? Katanya pengikut Yesus, turun Yesusnya saja. tukang bunuh manusia. Di Al-Quran itu Hah? ada perintah untuk membunuh loh. Nggak usah dulu kau lari ke Al-Quran. Ini isi Bibelmu ini loh. Tadi kau paham Al-Quran, baca tuh. Walladzina kafaru wa kannabu bi ayatina Bener nggak? Yang benar bacanya. Loh, tadi bener loh. Mana wakana bue. Yang benar bacanya. Kafaru wa Itulah kannabu. makanya kau jangankan kau bahas Mana Al-Quran, ayatina. bahas isi Bibelmu Aku aja lagi kau baca. dongok. Oh. Apalagi baca Al-Quran. Muslim ternyata. Jos, Dasar jangan. Jadi yang kau bilang Lanjut bentar, ketua, bentar, lanjut Kau ketua. aja berperang, Jos. Tuhan kau ikut berperang. Kan tadi udah bentar, aku bentar. bilang. Tadi hostnya bilang Tidak. Raja manusia itu Kau kan udah aku bilang dari tadi Tuhan bentar, kau bentar, aja ikut bang. berperang. Satu-satu lah, satu-satu. Sebentar, Jangan kan kebiasaan dari tadi kau keroyokan. udah bilang. Jadi Kan tadi kau hostnya dari tadi udah ngomong aja terusan. Sebentar aku bacakan dulu di dalam abang Bibel baru itu. naik. Kok baru naik kepala kau? Aku Dia dari tadi saya diskusi live, ketua itu dari saya aku live itu dari- udah di samping enggak. saya dibilang baru naik. Dasar Aku lo, sama katanya hostnya, pilak bukan kau. sama abang. Abang ketua ini dasar apa? Mau memperkosa gitu ya, gantian digilir gitu ya. Emang gitu Lah, kelakuan lah. muslim ya. Bukan berkosa Hah? kayak Tuhan kau. Ya Kau udah, besok. satu lawan Kayaknya satu lawan kayaknya satu aja. ayat-ayat Baca perkotaan kan, ada di memang. Amsal ya. Memang sama ya. sama Ya sama udah kita hostnya berdua aja. gitu loh, kita berdua. Nggak usah di game. Kau Nggak dengarkan usah. dulu. Pak Ketua, kayaknya Sama host- ayat-ayat perkosa itu ada di Amsal Enggak. ya. Coba baca. Ada itu perkawinan Marilah anak kita domba juga. memuaskan birahi sampai pagi hari. Ya, Nggak usah di game, Ajaran Gini, Jos. iblis. Kebiasaan. Maksudnya gini Jos, kau dengarkan dulu ya kan. Nanti kau tanggapi gitu. Aku Baru ngomong. enak kita. Udahlah, nggak bisa di. Kok udah awak baru Takut ngomong dia. aja ayatnya belum Gini dibilang loh. kau udah mau kabur. Kau cemana kau ini? Alamak. Gini ketua, Iya. ini si Jos ini disuruh jelaskan isi Bible, kita bacakan, dia udah ketakutan dulu. Oh ternyata ajaran Kristen itu Iya. ajaran iblis. Ah langsung tantrum dia. Ini jangan Oh, boleh gitu. jangan Kau harus- di. Kau gini Jos, gini Jos. Kau ku bantu di sini Jos. Biar nggak ini Jangan kali, biar nggak gosong kali kau. Kau ku bantu di sini. Kau harus kau sanggah. Kau harus ini, kau benarkan kalau kau itu pengikut iblis. Biar saya nanti menanggapi Ya, untuk diskusi. sebelum Bang, ya. saya turun, saya mau maghriban Bang Sabar. Makasih banyak, Kak Ani juga. Makasih banyak sudah diberikan tempat. Guru-guru Oke. juga. Iya, sama. Paling saya 10 menit lagi Bakri. turun. Masih ada waktu, lanjut. Saya hormat hostnya diundang, lanjut. Ya karena Lagi gini repot. Bang, Lanjut, Bang Ki lanjut. Ageng, karena yang disalib itu bukan Yesus yang asli, yang disalib itu Yesus yang punya tato, Bang Ki Ageng. Aku di Pak ya.
Iya, kan ada yang Yesus yang punya tato di pahanya. Padahal orang Yahudi kan Maaf. mengharamkan orang bertato. Bang Tri itu mungkin bisa dikonfirmasikan kepada Bang Hendra. Itu Bang Hendra kan apa tadi, Kristen ya? Kalau Bang Hendra ini baik dia. Nah, kami itu bukan melawan Alkitab kami sendiri, tapi Oh, melawan baik, ya. kebodohan kalian itu loh. Itu yang kami lawan. Oke, saya kalau mau tes bodoh atau pinter gampang Bang. 1 tambah 1 berapa Bang? Sebentar tuh. Tiga. Bentar. Ada tadi yang bilang sebab pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Langsung dia bilang, "Coba lihat itu orang Kristen. Pasti orang itu bodoh dan lain sebagainya." Dia nggak baca ayat selanjutnya. Makanya aku bilang kami itu melawan Dimarahin. kebodohan kalian itu. Iya. Pemberitaan Coba baca tentang dulu. salib adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah satu anugerah, gitu loh. Oke, yang Memang, Tapi diselamatkan Bang, kalau itu yang selanjutnya bagaimana Bang, Bang? itu malah jadi sampah Bang. Memang kan Kalau abang baca ayat selanjutnya jadi sampah dunia dari segala apapun loh Bang. Jangan salah. Iya, Bukan cuma masalahnya ya. orang-orang buta. Buta huruf lagi ya Bang. Iya Abang loh. nggak bisa baca bilang buta huruf. Lanjut Bang. Saya izin turun dulu ya, guru-guru saya Bang. Ya, minta maaf ya, Bang, Bunda. Bang Tali, Kalau membaca, ya, kami Bang itu lawan Kiageng, Bang kebodohan Ketua, kalian. Bang Tugu, Bukan lawan- Pak Ani. lawan. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Boleh Bang Sabar, Iya, boleh Bang syukur, Bang Sabar. Ri. Saya hanya waktu 8 menit dengan Hendra Maulid. Ya lanjut Ki Ageng, lanjut dengan Bang Iya. Hendra. Oke. Jadi tolonglah iya. hilangkan rasa kebodohan. Apa kebodohan? Iya, nggak apa-apa, kami bodoh, kami yang pintar, tapi tertulis di situ. Saya nggak mau ke situ. Gini Bang Hendra, itu konten ajaran iblis, betulkah Bang? Jawab. Ini ada pertanyaan tuh Bang, bodoh Bang, jangan kemana-mana Bang. aja melihat apakah ajaran OTN itu ajaran iblis. Kita lihat kitabnya, apakah mengajarkan sesuatu yang berlawanan dengan ajaran Tuhan atau tidak. Beretika, Berarti berdosa atau tidak. Bible, Iya, Bible Abang tidak berlawanan dengan Bible ya? Saya kalau kunci ya, dalam berarti ajaran Bible kekristenan yang itu, diyakini kitab suci ini tidak berlawanan ya? gini loh bro, begini kan di sini kan Jangan temanya begini begitu bro, memang ada kok di kitab Anda itu begini begitu ada kok, kasih ini kasih itu, seandainya ada. ajaran Ada datanya kok. Itu Begini, firman begitu, Tuhan ada, loh, begini, Ki Ageng. begitu, Itu ada kok. firman Tuhan loh. Tambah ini, tambah itu, begini, begitu. Itu firman Tuhan loh. kalau ada ajaran di dalam Alkitab Orang Kristen itu memang Ki Ageng, saya akuin hebat-hebat. Kenapa saya bilang hebat-hebat? Bahkan Tuhannya itu berfirman dalam hati aja orang Kristen tahu. Ini berfirman dalam hati lo, belum ngucap, belum ngomong. Hambanya tahu, Tuhannya sendiri nggak ngerti. Gini Bang Sabar, saya minta izin 7 menit, 5-6 menit lah. Lanjut Ki Ageng. Gini. Saya nggak kemana-mana. Cuma Boleh yang jawab apa ini nih, anak yang apa kecil. tuh, yang logik ya. Saya nggak pakai data dulu. Data itu gampang kok. Ini Bang Hendra Muli. Yang dimaksud Oten ini siapa? Ajarnya apa? Iblis ini siapa? Gitu aja. Jangan kemana-mana lah. kita OTN itu kan ditunjukkan kepada orang Kristen, Iya, Kristen saya catat ya, Kristen. Lanjut, ajarannya itu apa ajarannya? kepada orang Islam. Enggak, ajaran itu apa ajarannya itu dulu, biar kita satu-satu runut nanti kan enak. Kita lihat aja ajaran-ajarannya di dalam Alkitab masing-masing. Kan Oh, gampang aja. Alkitab. Iblis Lihat itu apakah ini siapa? ajaran iblis atau tidak. Contoh, ajaran iblis kan Contoh. boleh ini anak kecil. Wah, ini sudah tantrum kah ke sebelah. Nanti saya buka datanya kamu nangis. Kalau di dalam Kristen itu ajaran iblis. Kawin Ya, cerai. saya kasih tahu ya. Saya boleh kasih lebih tahu dari ya, 10, kasih tahu ya, boleh kasih 4. tahu ya. Itu sebenarnya ajaran setan sebenarnya. Kalau Ya, saya kasih tahu gantian, enggak usah tantrum gantian. gampang sebenarnya. minimal. Dengarkan Bang Indra Moli. Kau tahu nggak, Yesus ini belajar ke alim ulama. Kamu itu mengatakan bodoh. Yesus ini masih nggak tahu apa-apa, belajar ke alim ulama. Tahu nggak kau?
Ada datanya. Jadi yang bodoh ini siapa? Tuhannya belajar ke alim ulama. Saya kan Tuhan Yesus. Nih data ya, dengarkan di Lukas 2:46 terjemahan baru. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia. Siapa dia nih Bang Indra? Di bait Allah, Tuhan Yesus di bait Allah sedang mengajar. Oh, tepuk tangan, Tuhan Yesus di bait Allah. Dengan nama Yesus, dengan nama Yesus. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengar. Berarti kalau mendengar kan punya kuping, betul? Mereka, nah nih, mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus ini belajar Bang Hendra Mauli. Jadi maaf, yang bodoh itu siapa? Masa ada Tuhan belajar di tengah alim ulama? Nggak boleh. Kalau ada pakai data enak. Ini data loh ya, bukan menghujat. Lukas 2 pasal 46 baru. Yang bodoh siapa coba? Itulah yang bertanya kepada Yesus. Yang bodoh nih siapa di sini? Kurang 4 menit saya, kurang 4 menit. Yang bodoh siapa? Islamkah atau siapa ini? Adakah dia ya katanya dituhankan Yesus ini di dalam bait Allah? Bait Allah kan rumah suci Allah. Ia sedang duduk. Pantas kerjaannya duduk-duduk, di surga pun duduk-duduk. Selama hampir 2000 tahun kerjanya duduk doang, nggak capek apa? Jadi yang bodoh ini siapa? Yang bodoh ini siapa di sini? Adakah Tuhan bertanya? Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan. Memang teka-teki silang ada pertanyaan di situ. Yang bodoh siapa? Yang bodoh di sini Tuhankah atau manusianya kah? Player. Yang bodoh itu yang buta huruf, bro. Nah, datanya di mana? Ini data ya, dia dalam bait Allah, ia sedang duduk, kerjanya duduk doang, nggak capek 2000 tahun. Anda nggak masuk akal kira-kira saudaraku? Tuhan duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan. Memang tegas cermat. Nah, itu poinnya bang, itu poinnya bang. Lanjut ya, saya waktunya ya, saya kasih analogi ya, lanjut yang lainnya, saya mau turun 1 menit, lanjut gantian, monggo. Mantap. Iya, lanjut Bang Tugo. Nanti biar sama Bang Player nanti. Ayo lanjut. Kalau ada ajarannya boleh mengawini anak kecil, itu di dalam ajaran Kristus ajaran setan itu. Ya. Oh gitu. Dan saya ajaran Ya seperti sudah, itu coba saya izin dulu sebentar ya saudaraku ya. Izin dulu sebentar. Saya coba mau tanya dulu ke Bang Hendra. Bang Hendra ini percaya kekristenan ini sesuai dengan isi Bible atau tidak? Kalau bagi saya, bro, saya pribadi, Yesus itu mau Tuhan atau bukan, saya tetap ikuti dia. Saya nggak ada urusan abang mau ngikutin Yesus kayak mau nggak, kayak masa bodoh. Yang saya pertanyakan, abang sebagai seorang Kristen itu sesuai mengikuti isi Bible atau tidak? Loh, saya sudah bilang tadi sebagai orang Kristen ya pasti. Lo pasti mengikuti isi Bible. Coba minta tolong bang, bukakan Yohanes 8 nomor 44 bang, apa isinya bang? Kan saya sudah bilang role model saya Tuhan Yesus. Silakan bang, dibaca bang, Yohanes 8 nomor 44 bang. Itu memberikan teladan yang Bang, bisa dicontoh. Bang, yang saya minta tolong dibacakan Yohanes 8 nomor 44. Silakan bang. Ya kau baca aja sendiri bro. Kalian Iblislah yang menjadi bapakmu, sebab iblis membunuh manusia dari sejak semula. Itu isinya Yohanes 8 nomor 44. Terus itu perkataan Yesus kan bang, abang ikutin kan? Itu betul kan bersoal jawab orang Yahudi. Iya, di situ. abang ikutin kan perkataan Yesus itu, karena kan abang pengikut Yesus, betul? Bang, abang kan pengikut Yesus, abang mengikuti toh perkataannya Yesus tersebut, betul? Bentar dulu bro, kalau diskusi coba kalian itu memang kalau diskusi nggak ada. Iya, saya bertanya sama abang terkait dengan Yohanes 8 nomor 44 itu, katanya abang itu Alkitabiah.
Katanya abang itu percaya Bible, ya kan? Saya ini bertanya tentang data loh bang. Saya bertanya tentang data. Data Yohanes 8 nomor 44 itu iblislah yang menjadi bapakmu. Sebab iblis yang membunuh manusia sejak semula. Nah, Ini itu aja betul, lah, Bang, ya. Mari kita buka ayatnya bro ya. Oke, silahkan bang. Bang Hos, Bang Sabar yang saya hormati semuanya saudaraku. Siap, Ki Ageng. Sukung Bang Ustadz Dalidom, Bang Sabar semuanya Tugo, semuanya ya. Saya izin Bang Prayo, saya izin tuh di maghrib tempat saya. Saya itu orang yang komitmen, kalau 7 menit saya. Minta maaf semuanya ya. Siap-siap Ki Ageng. Syukuran Ki Ageng ya. Bang, ayo Bang Hendra mau tunjukkan personamu Bang. Jangan duduk aja Bang, capek Bang. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Iya, silakan. memang di ajaran kalian boleh mengawin anak kecil silakan. Oke, sebentar Indra Moli, host minta izin juga saya sebentar. Siap. Lanjut. Karena lanjut, tadi lanjut. menyebut bodoh. Entah siapa Tuhan yang bodoh di sini ya. Kita lihat. Kalau Al-Quran, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat yang kelima lah, bagaimana prosesi menciptakan manusia. Tidak perlu dibacakan namanya ayat Arabnya. Kita lihat saja terjemahnya ya. Sungguh kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun dan selanjutnya. Ini prosesi penciptaan manusia. Ini jelas. Tapi di dalam Bible, diam dulu. Tapi di dalam Bible, di dalam Ayub nomor 10, Ayub 10 nomor 9 dan 10 bunyinya begini ya. Di dalam Ayub, ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Nomor 10-nya, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Jadi ternyata menurut Bible proses penciptaan manusia itu seperti susu dan keju begitu ya. Jadi keju begitu. Jadi yang bodoh siapa ini? Menceritakan prosesi manusia, menciptakan prosesi manusia penciptaan. Al-Quran jelas, mulai dari tetes mani, kemudian jadi ini sampai jadi bayi. Tapi di dalam Bible dinyatakan ternyata penciptaan manusia itu seperti susu dan keju yang dicurahkan. Nah ini, buka Ayub nomor Ayub 10 nomor punggung 9 dan 10 ya. Itu prosesi penciptaan manusia seperti susu yang dicurahkan kemudian menjadi keju. Mantap ya. Jadi yang keluar nanti kalau susu dan keju saja yang jadi, yang keluar dari rahim ibu itu adalah hanya ketuban saja ya. Ketuban saja jadinya. Kenapa? Karena hanya susu dan keju. Jadi yang bodoh siapa coba? Iya, yang bodoh siapa coba? Kristen. Bodoh itu kamu. Yang bodoh itu kamu. Kitab ayat itu kan Hendra. Nih terkait tadi Yohanes 8 nomor 44 itu gimana? Iblislah yang menjadi bapakmu, ya kan? Sebab apa iblis yang membunuh manusia sejak semula, betul? Itu kan perkataan Yesus. Sedangkan kamu pengikut Yesus. Nah, sementara iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula, maka jadi bapakmu. Nah, sementara perkataan Yesus di dalam Lukas 19 nomor 27 itu isinya, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu kata Yesus. Nah, berarti ketika kau mengikuti apa yang dikatakan Yesus, kau mengikuti apa yang dikatakan Biblemu, kau harus bunuh tuh ya orang yang tidak berseteru denganmu, yang tidak cocok dengan kamu. Nah, kau pengikut iblis.
Iblislah yang menjadi bapakmu. Itulah ajaranmu sesuai dengan Alkitabiah. Ini bukan kata saya, tapi apa yang sesuai tertulis di dalam Bible. Di mana ayatnya? Di dalam Yohanes 8 nomor 44 dan Lukas 19 nomor 27. Silakan dibuka dulu, kamu baca, baru kamu jelaskan. Silakan. Saya sudah buka dan saya sudah tahu isinya. Cara diskusi yang bagus itu kasih saya juga menjawab, jangan anak kamu yang ngomong. Ya, silakan dijelaskan, silakan. Oke, di situ kan dialog ya Tuhan Yesus sama orang-orang Yahudi yang berusaha. Yang mana itu? Yang mana? Ya Tuhan, ayat yang kau baca tadi. Iya, ayat yang mana? Ayat yang mana yang kau bilang dialog? Aduh Tuhan, ini manusia ini betul-betul. Iya, ayat yang mana yang kau bilang dialog itu? Ayat yang mana? Menghadapi keledai begini kita harus sabar memang. Loh, yang keledai kau malah domba kau kok. Malah disebut anjing lagi sama si Yesus. Loh. Perlu kesabaran. Lu kan fakta, kalian kan domba kan? Aduh Tuhan, repot ya kalau diskusi sama orang buta. Coba aku tanya sama kau, kalian ini Kristen domba bukan? Oke, kita bahas tadi Yohanes 8 ya. Ya udah coba dibahas. Oke, bentar. Aku seorang Yohanes 8 ya, dari ayat inilah kita baca. Yohanes 8 nomor 44. Ya. Sebenarnya bagus kalau kita baca dari ayat 37. Ini kan perikop poinnya aja. Siapa itu? Boleh bro, kalau baca Alkitab jangan seperti baca Quran. Oh ya sudah, silakan dibaca. Kalau di dalam Alkitab itu kan nggak boleh apa namanya. Nggak usah ngedumel, dibaca aja, silakan dibaca. Oke, dari ayat ini ya, dari ayat 39 ya aku bacakan ya. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jika sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu akan mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menahu firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Nah, jadi siapa yang membunuh manusia dari sejak semula? Iblis. Iblislah yang menjadi bapak. Nah, sekarang kamu buka di Lukas 19 nomor 27. Tidak ada. Lukas 19 nomor 27 kamu baca. Ya, iya dibuka. Coba iya, itu kan sudah kamu baca. Nah, sekarang coba kamu buka Lukas 19. Ini kan perkataan Yesus yang kamu ikutin. Lagi nanti baru kita bahas Matius itu. Iya, saya ngerti kan poinnya di situ, iblis yang menjadi bapakmu karena iblis yang menjadi pembunuh manusia sejak semula, betul? Iya. Nah, sekarang ketika iblis yang menjadi bapakmu karena iblislah yang membunuh manusia sejak semula, kamu baca di Lukas 19 nomor 27. Coba tolong dibaca. Tidak ada kaitannya dengan Lukas. Ada kaitannya. Ada kaitannya karena yang membunuh manusia sejak semula itu iblis. Ini kan dia. Makanya kamu ya sudah kamu baca dulu Lukas 19 nomor 27. Karena bapak mereka itu bukan. Silakan, itu ada korelasinya masalahnya. Silakan dibaca Lukas 19:27. Bukan membunuh manusia, itu kan pekerjaan setan. Iya, yang membunuh manusia itu kan pekerjaan setan, pekerjaan iblis, sesuai dengan Yohanes 8 nomor 44. Ya kan itu poinnya. Makanya aku suruh kau buka Lukas 19 nomor 27. Apa tuh isinya? Silakan dibaca. Lukas 19 itu perumpamaan.
Loh, kok perumpamaan? Loh, kok perumpamaan? Loh. Di mana tertulisnya perumpamaan? Loh. Oke. Agak leon ini orang, manusia ini, kibul-kibulnya. Ah, coba dibaca dulu. Baca dulu Lukas 19:27 apa isinya? Baca dulu. Sebentar, sabarlah, aku ikutin kalian ini. Iya, tinggal dibaca aja kok, enak kok. Nanti baru kau jelaskan. Isinya ngerti aja belum, udah mau jelasin. Ini perumpamaan lagi. Sebentar, ini perumpamaan tentang uang mina, ya. Gimana perumpamaan? Coba dibaca dulu. Aduh, Iya, agak lain Lukas, kau ini. Lukas 19 kan? 19:27. Lo jangan kau baca di 27 dong, baca dari Loh, ayat kenapa? 11. Lah itu poinnya di 19:27 kok nggak boleh dibaca yang 27-nya. Piye toh ini orang ini? Ini gimana diskusinya kamu? Justru ini yang dibahas yang nomor 27. Saya nggak boleh baca yang 27. Kenapa? Agak lain orang ini. Ceritanya itu tidak seperti Alkitab. Iya, sudah ya, iya, silakan dibaca yang nomor 27-nya. Silakan dibaca. Boleh, kita baca dari satu biar kita lihat. Lah kok alergi baca yang nomor 27-nya? Ini terkait iblis loh ya. Bicara perumpamaan lagi. Oh iya, betul. Saya tanya, Yesus raja bukan? Ya, dia raja segala raja. Yesus raja atau bukan? Jawab. Sebentar dulu, kita bahas dulu perumpamaan ini. Yesus Ini raja atau bukan? memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina, katanya, dan seterusnya, ya. Soalnya kelamaan nanti kalau saya baca. Ayat 23, jika demikian mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Jadi ini ceritanya ada satu hamba. Terus. Jangan dipotong ah. Jangan dipotong itu. Jadi rentenirnya jangan dipotong. Saya tidak potong, saya sama kamu. Jadi ada seorang hamba yang tidak menjalankan. Jangan dipotong, dibaca aja. Jadi rentenirnya jangan dipotong. Kamu kan sedang mewartakan Bible itu. Jangan dipotong-potong begitu. Saya nggak boleh potong-potong ayat, tapi kau potong-potong pula di situ. Jangan kau potong-potong. Mana di situ tertulis di situ ada jadi rentenir segala itu? Hah? Kenapa tak kau baca? Lalu katakan kepada orang-orang yang satu ini daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Itu kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepada akan diberi dan seterusnya. Dan ayat 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka menjadi rajanya, bawalah. Nah, siapa yang jadi raja itu? Siapa yang jadi raja? Bentar dulu. Kan yang jadi raja itu siapa? Ini cerita Tuhan Yesus tentang uang mina. Kan kita sudah baca. Saya tanya, yang jadi raja itu siapa? Yang diumpamakan jadi raja? Namanya tidak disebutkan di sini. Dia cuma hanya disebut sebagai bangsawan. Yang memperumpamakan siapa? Tuhan Yesus. Ah, Yesus. Berarti di situ kan umpama Yesus jadi raja, betul? Kan, ini perumpamaan. Ini kan supaya perumpamaan begini ya. Kita itu dikasih perumpamaan supaya cepat nangkap, mengerti jalan ceritanya gitu loh. Oh, begitu. Oke, lanjut. Nah, itu sudah jelas tadi ya. Itu berarti perumpamaan ya. Itu perumpamaan ya. Betul? Ya, perumpamaan. Oke, saya anggap itu kamu bener dulu lah ya. Saya anggap itu bener dulu biar kamu bagus ya kan. Coba sekarang minta tolong bacakan 1 Samuel 15 nomor 3. Ayo. Tolong baca, Bah. Capek saya, Bro.
Oke, saya baca ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada di padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun kanak-kanak maupun yang menyusui, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Apa tanggapanmu? Oke. Itu kan ada di perjanjian. Apa tanggapanmu? Bentar, saya jelaskan. Kalau di perjanjian maka kan tidak ada. Berarti kau nggak percaya dengan perjanjian lama? Bentar, saya jelaskan. Saya percaya. Itu kan kisah bangsa Israel menumpas bangsa Amalek. Loh, dasarmu mentafsir itu opo gitu loh. Kalau di dalam Islam itu kan jelas Al-Quran itu ada tafsirnya, ada hadisnya. Tafsir itu sebenarnya ada ilmunya, syarat keilmuannya itu jelas, ada nahu, sorof, fiil, mantik, balaghah, itu banyak. Kalau maksudnya jelas menangis. setiap orang yang menjelaskan, beda orang beda penjelasannya, beda ceritanya, beda artinya. Ngerti nggak? Bentar, kalau cerita tadi Makanya dia yang ditanya dasar ilmumu apa keluar dari isi Bible. Alkitab itu tidak multitafsir, bro. Ada memang. Iya, justru yang kita tanyakan dasar ilmunya apa. Alkitab itu mudah dimengerti asalkan kita baca satu perikop. Saya paham. Yang saya tanya dasar ilmunya apa. Tidak ada dasar ilmunya. Nah, itu namanya ngarang sendiri, cocokmologi. Kok ngaku kau? Sebentar dulu, nanti kita ke situ, Bu. Ini dulu, seperti cerita tadi ya. Tafsir. Itu kan perumpamaan. Cukup kita baca satu. Perumpamaan lagi. Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Bang Bagus. Assalamualaikum. Al-Quran kita sempurna. Kenapa buku tafsir lagi? Katanya Quranmu sempurna. Iya, silakan dilanjut Bang Bagus. Pak Ketua, silakan dilanjut dulu ya. Saya mau maghrib ini. Jadi gimana Endra? Tafsir apa yang ditafsir di Bibelmu? Coba tolong jelaskan sama kami. Kalau di dalam Alkitab itu, bro, memang ada apa namanya yang harus ditafsir ya. Coba tolong yang mana dulu yang harus ditafsir? Coba tolong sampaikan sama kami yang mana. Sebentar. Wahyu. Coba kau baca coba Wahyu itu. Yang mana Wahyu itu? Jangan asal ngarang lagi. Ya. Apa? Nggak, coba iya jangan asal ngarang di Wahyu di mana yang harus ditafsir, coba tolong sampaikan sama kami. Contoh seperti angka-angka itu. Kalau di kitab itu kan ada angka apa? Sebentar dulu saya tunjukkan contoh ya. Sebentar. Itu harus memang ditafsir dan memang orang-orang yang diberi oleh Roh Kudus ya. Coba tolong enggak usah dibawa-bawa dengan Roh Kudus. Kau Roh Kudus itu aja kau tidak paham. Coba tolong sampaikan yang mana yang harus ditafsir di Wahyu itu. Coba tolong. Oke. Seperti ini. Contoh aja satu ayat ya. Wahyu 11 ini ya. Kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggang dan daging semua orang. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu. Nah ini sebenarnya harus apa namanya? Harus orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menafsir. Nah, yang bentuk yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu yang mana gitu loh di dalam Kristen? Coba tolong sampaikan sama kami. Sebentar. Orang yang bukan dipenuhi Roh Kudus, tapi orang yang jangan dipinter lagi, jangan bilang bukan. Tadi yang kau mengatakan yang dipenuhi dengan oleh Roh Kudus. Coba tolong sampaikan sama kami yang bentuknya yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu yang bentuknya bagaimana gitu loh. Bentuk Roh Kudus.
Yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang kau sampaikan barusan. Oh, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu orang dipimpin Roh itu orang yang lihat aja hidupnya. Hah? Gimana cara- bentuknya? Cara hidupnya gimana? Bentuknya gimana? Ya cara hidupnya Lu itu. Dinda, sebentar. Karena Ya. Muhammad bilang Coba asal tolong, perintah Roh. coba tolong ke dapat justru cerdas dari itu masalahnya. Katakan tapi kalau saya pikir-pikir lebih cerdas saudara saya yang kau katakan barusan otak separuh gitu loh daripada dirimu, karena kamu tidak bisa menjelaskan yang benar. Kenapa saya minta tadi yang bentuk mana yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Coba tolong sampaikan sama kami yang bentuknya bagaimana. Enggak, bentuk Roh Kudus yang kamu minta dijelaskan atau Ya orang Allah, tadi kau mengatakan, kau menyampaikan, ingat ya. Kenapa sih yang kau sampaikan itu kenapa kau tidak pahami gitu loh? Perkataan kamu sendiri gitu loh. Ini yang saya heran saya sama kamu. Makanya dari dulu ya, ini masalahnya sudah masuk 2 tahun loh. PR-nya belum kau jawab loh, Indra. kalian ini kan kehebatan kalian cuma bertanya aja. Yo, PR kamu, saya bukan sih gimana ya. Kamu punya PR 2 tahun loh sekarang, ya sudah 2 tahun lebih loh. Ya ingat PR-nya ya. Udah 2 tahun lebih loh. Tanyakan Al-Quran, karena Al-Quran itu bagi saya tidak menarik. Sudah 2 tahun lebih ya PR yang kuberikan sama kamu belum ketemu loh. PR Ingat itu Indra, ingat itu Indra. Ya. Cuma kan itu tidak sesuai dengan Ya karena pertanyaan saya tuh jelas. Apa yang kau sampaikan sama saya itu tidak jelas. Itu masalahnya. Oke, apa PR? Coba saya sudah lupa PR kamu itu. Nah, sementara kau mengatakan Yesus itu Tuhan, saya kasih kamu di dalam Matius 11:25 mengatakan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Makanya aku minta data sama kamu perkataan Yesus, akulah Tuhan langit dan bumi. Mana perkataan Yesus itu? Silakan. Perkataan Yesus Tuhan langit dan bumi. Karena kau mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak ada perkataan. Karena kamu ini mau blunder dari situ. Sebentar. Tapi kalau Kenapa kau blunder gitu loh? Kenapa? Karena ingin menghindar dari pertanyaan yang kau sampaikan barusan, orang-orang yang dimasukin oleh Roh Kudus. Yang makanya saya bilang sama kamu, yang bentuk bagaimana, yang bentuknya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu mana bentuknya? Siapa orangnya? Banyak loh orang Kristen itu. Iya mana? Kau bilang banyak tanpa bukti gitu loh. Oke, saya tidak bisa menyebutkan nama setiap nama orang. Ya berarti nggak ada karena kau menipu. Bukan, lihat cara hidupnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Mana buktinya? Kau mengatakan seperti itu, tunjukin buktinya siapa orangnya. Di dalam Alkitab atau di luar? Gondrong samping. Buktinya itu botak tengah gondrong samping. Mana buktinya gitu loh. Hanya masalahnya kamu menyampaikan narasi buta. Kenapa saya bilang gitu? Kamu bilang tadi ya, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kau percaya itu? Makanya saya minta mana orangnya yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Mana buktinya? Oke, yang di luar Alkitab atau di dalam Alkitab? Coba bertanya karena kamu menyampaikan orang Kristen ini sudah banyak yang memenuhi dengan Roh Kudus. Mana buktinya? Kalau nama-nama seseorang saya tidak bisa sebutkan, bro. Kenapa kau menyampaikan tapi tidak ada bukti? Karena di dunia ini banyak loh orang Kristen. Mana siapa orangnya? Orangnya? Ya banyak kalau di kampus. Iya, kau bilang banyak mana? Buktinya mana? Emang kamu kenal kalau saya sebut namanya? Mana orangnya? Buktikan dong. Mana buktinya? Memang Aduh Endra, jangan kau liar kayak gitu dari dulu nggak ada peningkatan gitu loh Endra. Supaya saya sebutkan namanya. Kalau saya sebutkan namanya, memang kamu tahu ke orangnya.
Makanya kalau kau menyampaikan itu mikir-mikir dulu, punya ilmu dikit lah gitu loh. Pertanyaan Ya. yang aneh, bro. Begitu bukan pertanyaan saya, bukan pertanyaan saya. Kamu yang menyampaikan. Makanya aku bilang, mana orangnya? Loh, kalau ku sebut namanya, memang kamu tahu kah orangnya? Mana orangnya? Banyak di kampung saya. Mana? Coba kau panggil dia. Roh Kudus bagaimana bentukku yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Iblis kali. Lihat aja cara hidupnya, bro. Cara hidupnya itu teratur. Cara hidupnya kenapa dengan cara hidupnya? Orang dipimpin Roh Kudus itu berhikmat. Aduh, Indra, udah saya nggak sanggup menghadapin kamu. Masalahnya bukan apa, karena kamu banyak menipu dengan segala hal. Itu masalahnya, Indra. Pertanyaanmu aneh-aneh, bro. Saya nggak ngerti loh. Bukan pertanyaan kamu. aneh-aneh, bukan aneh-aneh. Saya bukan bertanya, saya nggak bertanya, karena kamu yang menyampaikan. Masa buku sebut namanya, walaupun aku sebut namanya kamu. Benar enggak saudaraku yang lain, ya saudara-saudaraku yang lain. Tadi Iya, benar itu. dia yang menyampaikan, makanya aku sampaikan lagi sama dia, mana aku kan mau bukti. Siapa tahu aku bisa dimasukin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan lah kalau bisa. Gembung badan. Badan. Roh Kudus itu seperti apa? Bisa. Seperti nenek. Kayak apa? Coba. Roh Kudus seperti Kudus apa? itu datang ke Kalau kau pernah melihat roh, itu itu kan bermacam beda roh. ya, bisa datang seperti lidah-lidah api, datang seperti burung merpati. Wah, iya. Wah, ada. Lidah api. Gitu. Santet kalau lidah api itu. Saya kasih tahu kau. Tapi ingat aku bertanduk 7 itu. Kalau lidah api itu. Ya karena Saya kasih kalau tahu enggak kau. Indra. Ngarang bebas. Oke, sebentar aku tunjukkan ayatnya. Tapi dikit aku nyambung dikit. Saya juga bisa ngomong bahwa yang bangkit dari kubur itu seperti mak lampir. Kan kayak gitu. Anda ngomong kayak film aja. Tapi aku ingat sedikit karena lidahnya api kata si Hendra ini, jadi ingat matanya 7 apanya itu, tanduknya 7 itu. Bentar ya, Ingat ini juga ayatnya ya, biar kalian paham gitu loh. Kisah para Rasul 1 ya. Hari Pentakosta Itu kisah para Rasul 1 kau bilang. Itu firman Tuhan apa bukan? Ya, firman Tuhan. Gimana kok bisa firman Tuhan lidah api? Yang lidah api itu adalah iblis. Begini. Aduh. Indra, kita ini Indra. Dalam bentuk apapun bisa datang. Ya. Indra. Coba aku ini, tadi kan kita membahas ini nih Yohanes 8 sampai 40 ya. Kau bacakan itu tadi. Tanya, bro. Sudah jelas itu pun kalian nggak mengerti. Malah saya menjelaskan. Iya, aku mau kupas sedikit di sini. Ada pertanyaan yang menyenggol lah, boleh nggak? Capek loh saya menjelaskan sama Ayo mak capek. Hendra, yang kau membawa tafsir, tapi tafsirnya gabrul gitu loh. Aduh, tadi dia bilang yang harus dikit tafsir, disampaikan tafsir itu yang yang masuk Roh Kudus. Aduh, apa yang ditafsir?